Halo sahabat karir, pada kesempatan ini kami akan membicarakan tema 6 tanda perusahaan yang berbudaya toksik. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng merah untuk mengetahui informasi-informasi terbaru lainnya. Budaya kerja toksik kini menjadi alasan utama karyawan untuk keluar dari perusahaan. Menurut penelitian yang dianalisis situs pencari kerja Glassdoor, lingkungan kerja yang toksik 10 kali lipat dihindari para karyawan dalam meniti karir. Hal ini mengalahkan beberapa alasan lain pekerja keluar dari perusahaan selain faktor salary, benefit, dan juga keuangan perusahaan yang tidak stabil. Budaya kerja toksik dapat didefinisikan sebagai ritme kerja yang tidak etis, pekerja merasa tidak dihargai, ataupun manajemen yang tidak fair. Juga soal rekan kerja yang suka menusuk dari belakang, hingga alasan pemutusan kerja karyawan yang tidak jelas. Demi ketenangan dan kesejahteraan para pekerja, budaya kerja tersebut sebaiknya dihindari ya. Beruntung pada saat interview atau pada saat wawancara antara calon pekerja dan perusahaan bisa saling terbuka agar bisa mengetahui satu sama lain. Berikut ini adalah 6 tanda sebuah perusahaan yang memiliki budaya kerja yang toksik. Yang pertama, meremehkan pekerjaan calon karyawan. Jadi ketika dalam sesi interview, si perusahaan meremehkan pekerjaan calon karyawan nih. Misalnya si calon karyawan itu disudutkan bahwa pekerjaannya hanya seperti ini, hanya seperti ini. Nah, jika calon karyawan itu merasa terpojokkan dan tersudutkan, maka hal ini tanda ya teman-teman bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang punya tanda sebagai toksik. Yang kedua, atasan tidak ingin calon karyawan berbicara dengan orang lain. Dalam lingkungan kerja yang sehat, karyawan bebas untuk jujur tentang bagaimana rasanya bekerja di sana. Tetapi di tempat kerja yang toksik, bos atau atasan dengan ketat mengontrol cara karyawan berkomunikasi bahkan ke calon karyawan baru. Nah, tanda ketiga, pada saat wawancara, perusahaan tidak mengakui atau membuka adanya kekurangan di dalam perusahaan. Ini benar nih teman-teman. Jadi jika perusahaan itu tidak mau menginformasikan atau menyampaikan kelemahan atau kekurangan perusahaan, maka ini bisa menjadi tanda perusahaan tersebut memiliki budaya toksik. Iya sih, bahwa sebuah perusahaan itu harus menutupi kekurangan dan kelemahan, tetapi tidak selamanya bahwa kekurangan dan kelemahan perusahaan itu disembunyikan. Kita bicarakan saja secara fair dan secara terbuka kepada calon karyawan. Yang keempat tandanya adalah cara berkomunikasi perusahaan itu berlebihan, atau jika kita boleh asumsikan ini terlalu lebay nih perusahaan ya. Contohnya apa? Contohnya perusahaan itu hanya membanggakan prestasinya, perusahaan hanya memunculkan kehebatan-kehebatannya, tetapi perusahaan tadi tidak memunculkan dan tidak menceritakan kekurangan dan kelemahan. Nah, ini tadi tanda keempat ini masih ada sangkut pautnya dengan yang tanda ketiga ya teman-teman. Jadi menjadi tanda selanjutnya, jika ada sesuatu yang menurut kita tidak sesuai dengan nilai yang kita bagikan, mungkin itu bukan budaya yang tepat untuk kita. Tanda yang kelima, tidak ada penjelasan lebih rinci soal perjanjian kerja. Nah, biasanya pada sesi ini kita selaku calon karyawan harus lebih detail untuk memahami apa-apa saja perjanjian kerja itu. Jadi sebelum teman-teman bekerja di perusahaan yang sedang diinterview, teman-teman harus mengetahui ya detailnya perjanjian kerja seperti apa, job desk-nya seperti apa, dan lain-lainnya. Oke, tanda yang terakhir adalah karyawan terlihat seperti sedang tertekan. Salah satu petunjuk halus dari tempat kerja yang toksik adalah memantau ekspresi yang terpancar di raut wajah nih teman-teman.
orang yang sudah bekerja di perusahaan itu, coba kita lihat wajahnya, kita bisa lihat gestur tubuhnya. Coba kita pahami beberapa tanda berikut. Bagaimana kita disambut saat datang wawancara? Apakah orang-orang di sana terlihat bahagia? Apakah mereka menghindari kontak mata? Itu. Kemudian apakah ada yang teriak di kantor atau mobilitas mereka terkesan sibuk sekali padahal mereka tidak sibuk. Nah, jika teman-teman melihat tanda-tanda seperti ini, maka teman-teman harus memikirkan kembali apakah teman-teman mau menerima bekerja di perusahaan tersebut. Itu saja teman-teman, informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat informasinya dan nantikan topik pembahasan selanjutnya dari kami. Sampai jumpa.